Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. dan salam, selamat pagi, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mas Mila selaku dosen eh, pembimbing kita, kemudian Saudari Mutia Rahmi selaku pemateri, serta teman-teman peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam kegiatan seminar laporan observasi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Faradiba Arnoldi yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator. Adapun seminar laporan observasi pada hari ini membahas hasil observasi yang telah dilakukan oleh Mutiara 05 Air Tawar Barat dengan tema memperpanjang waktu. Langsung saja kita memasuki penyampaian materi oleh saudari Mutiara Rahmi. Kepada saudari Mutiara Rahmi, kami persilahkan untuk menyampaikan hasil laporan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Rahmi dengan NIM 23 12 9345 selaku pemateri pada seminar kita kali ini. Yang terhormat kepada Ibu Masda Devi selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah seminar keSDN. Langsung saja kita mulai pada seminar hasil observasi dengan judul Isu-isu Pendidikan di Sekolah Dasar dengan observasi di SDN 05 Air Tawar Barat. Untuk latar belakang dari seminar kali ini yaitu pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Di mana pada jenjang sekolah dasar ini peserta didik tidak hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga pada kemampuan keterampilan, karakter, sikap sosial. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar harus sesuai dengan ke perkembangan zaman, di mana sesuai dengan abad saat ini yaitu abad 21, di mana pembelajaran yang berfokus pada yang menekankan pada pengembangan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Namun pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar masih menghadapi berbagai isu atau kendala. Seperti pembelajaran yang belum berpusat pada peserta didik, penggunaan metode dan media yang kurang inovatif, sarana prasarana yang kurang memadai, penilaian yang masih berfokus pada hasil akhir, dan isu dan kendala yang lainnya. Oleh karena itu, dilakukan observasi di SDN 05 Air Tawar Barat untuk mengetahui kondisi nyata pembelajaran di sekolah dasar. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana kompetisi guru dalam memahami perkembangan psikologi peserta didik pada abad ke-21. Yang kedua, metode atau model pembelajaran apa yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bagaimana penggunaan media dan alat peraga dalam pembelajaran. Yang keempat, bagaimana sistem penilaian yang diterapkan oleh guru. Yang kelima, bagaimana implementasi kurikulum di sekolah dasar tersebut. Yang keenam, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Dan yang ketujuh, bagaimana sistem administrasi yang diterapkan di sekolah. Baiklah. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yang pertama yaitu mendeskripsikan kompetensi guru dalam memahami perkembangan psikologi peserta didik pada abad ke-21. Yang kedua, mengidentifikasi metode atau model pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui penggunaan media dan alat peraga dalam pembelajaran. Yang keempat, mendeskripsikan sistem penilaian yang diterapkan. Yang kelima, mengetahui implementasi kurikulum di sekolah. Yang keenam, mendeskripsikan kondisi sarana dan prasarana. Yang ketujuh, mengetahui sistem administrasi sekolah. Kajian teori yaitu yang pertama, keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik. Di mana guru memiliki peran dalam proses pembelajaran, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator, pembimbing, dan pendidik. Eh, menurut Undang-Undang Dasar tahun eh, Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005, guru merupakan pendidik profesional yang bertugas dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki keterampilan atau kompetensi dalam
membimbing pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Selain itu, guru juga perlu memahami perkembangan psikologis peserta didik karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda. Dalam memahami dalam dalam memahaminya, dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu mengacu pada pendekatan, langkah-langkah, dan pengolahan pembelajaran di kelas. Beberapa model pembelajaran yang sering kita dengar atau kita temukan di beberapa praktek sekolah yaitu ada problem based learning atau PBL, project based learning atau PJBL, dan discovery learning dan lainnya. Untuk metode pembelajaran, merupakan cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang sering kita dengar yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya, media pembelajaran. Eh, Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Penggunaan media dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan motivasi belajar siswa. Untuk penilaian, penilaian ini merupakan yaitu eh, proses pengumpulan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai tujuan, isi, metode, dan penilaian pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan faktor pendukung penting dalam pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih kreatif dan mudah dipahami oleh siswa. Dan sarana ini meliputi seperti ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas dari yang lain-lainnya. Kemudian administrasi guru, yaitu perencanaan dan penilaian pembelajaran, seperti perencanaan pada modul ajar, tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya pelaksanaan dan observasi. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 di yang mana bertempat di SDN Negeri 05 Air Tawar Barat. Untuk subjek observasi yaitu yang pertama wali kelas dari kelas 2B SDN 05 Air Tawar Barat yang bernama Ibu Irma Dahlia SPD. Dan yang kedua itu siswa kelas 2B dari SDN 05 Air Tawar Barat. Teknik pelaksanaan yaitu observasi di mana pemateri melakukan observasi saat kegiatan belajar mengajar di kelas 2B. Selanjutnya wawancara, di mana pemateri mewawancarai Ibu Irma Dahlia selaku wali kelas dari kelas 2B. Kemudian ada dokumentasi yaitu foto-foto dan video dari kegiatan belajar mengajar dan wawancara saat dilakukannya observasi. Kemudian untuk objek observasi yaitu 7 komponen yang sudah kita bahas dalam kajian teori sebelumnya, yaitu ada keahlian guru, eh, media pembelajaran, model dan alat peraga, kurikulum, penilaian dan eh, kurikulum penilaian. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik. Yang pertama, guru sudah mampu mengelola kelas dengan baik, di mana saat dalam pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan kondusif. Guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan kondusif dengan mengatur pembelajaran lebih disiplin, terarah. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih cenderung satu arah. Pembelajaran masih cenderung arah di mana pembelajaran masih berpusat pada guru. Pembelajaran masih berpusat pada guru yang di mana pembelajaran masih sering menggunakan metode ceramah.
di mana guru selalu menjadi pe- yang menjadi pembicara dalam pembelajarannya. Dan sesekali juga diselingi dengan proses tanya jawab. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, di mana di kelas 2B peserta didik memiliki karakteristik dan pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tingkat kemampuan yang sedang, rata-rata, di bawah rata-rata, dan yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Kemudian, eh, guru memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar. Untuk siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar, guru memberikan perhatian khusus agar peserta didik tersebut lebih memahami pembelajaran daripada peserta didik yang mudah memahami dalam pembelajaran. Kemudian, yang kedua, metode dan modal pembelajaran. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah dan tanya jawab. Eh, Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, pembelajaran memang masih didominasi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Guru belum sepenuhnya menggunakan metode atau model pembelajaran yang saat ini sudah banyak kita temui. Eh, untuk metode diskusi dan untuk metode pembelajaran, guru masih ada menggunakan metode diskusi untuk membantu kerjasama siswa dan metode tanya jawab. Sedangkan dalam model pembelajaran, sesekali guru ada menggunakan model PBL, tetapi untuk pelaksanaannya belum optimal dan belum terlalu sesuai dengan langkah-langkah PBL yang model pembelajaran PBL. Selanjutnya, media dan alat peraga. Untuk media dan alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran masih kurang variatif, terkhusus untuk media yang bersifat digital, di mana karena masih kurangnya sarana dan prasarana dari sekolah, jadi tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Untuk pembelajaran, guru sudah menggunakan buku tulis, papan tulis, dan benda-benda konkret. Dalam pembelajaran ini, karena kurangnya fasilitas digital, jadi guru hanya lebih sering menggunakan benda-benda konkret dalam pembelajaran. Contohnya saat observasi, dalam pembelajaran guru menggunakan uang asli dalam materi pembelajaran, mata uang. Jadi guru menggunakan langsung uang rupiah secara langsung kepada murid-murid untuk mengetahui mata uang. Untuk penggunaan pembelajaran dengan infokus, ya karena masih fasilitasnya masih terbatas, jadi masih kurang memadai untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan infokus. Selanjutnya, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran masih menekankan pada hasil akhir teks tertulis, yaitu penilaian dilakukan menekankan pada hasil akhir belajar peserta didik melalui tes tulis. Lalu guru mengukur keberhasilan belajar berdasarkan nilai yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan evaluasi pembelajaran. Untuk penilaian otentik belum diterapkan secara maksimal, karena penilaian otentik yang seharusnya menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, masih belum menjadi fokus utama dalam proses penilaian. Yang selanjutnya, kurikulum. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kalau kesulitan guru dalam menggunakan kurikulum Merdeka saat ini, yaitu kesulitan dalam penyusunan modul ajar, karena saat ini kan tuntutan dari kurikulum Merdeka ini kan guru-guru harus dituntut untuk membuat modul ajar. Jadi hasil wawancara dengan wali kelas Ibu Irma, kesulitannya yaitu dalam untuk menyusun modul ajar, karena masih kurangnya pelatihan, yaitu itu membuat salah satu yang membuat implementasi kurikulumnya masih kurang optimal. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Untuk fasilitas sekolahnya sudah cukup baik dan nyaman. Untuk sekolahnya sudah memiliki kelas yang luas, pencahayaannya yang sudah bagus, dan tersedia juga kipas angin dalam kelas tersebut. Eh, tapi untuk media berbasis teknologi atau digitalnya masih terbatas karena kurangnya fasilitas dari sekolah.
karena masih kurangnya media berbasis teknologi. Jadi untuk pembelajaran berbasis digital masih memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelajaran berbasis pembelajaran inovatif. Selanjutnya, administrasi guru. Untuk perangkat pembelajaran sudah tersedia seperti penggunaan penggunaan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian sudah dilakukan oleh guru, tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Untuk pelaksanaan administrasi pembelajaran, jadi masih belum maksimal. Kesimpulan dari observasi tersebut yaitu berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran di kelas 2B SDN 05 Air Tawa Barat sudah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat kendala seperti penggunaan metode yang masih konvensional karena keterbatasan dari sarana prasarana sekolah tadi yang membuat kendala dalam pembelajaran berbasis digital. Jadi pembelajaran masih banyak menggunakan konvensional. Kemudian keterbatasan media teknologi serta administrasi kurikulum yang belum optimal. Dan eh, berikut foto-foto yang saya ambil saat melaksanakan observasi di sekolah tersebut. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mutiarni atas pemaparan hasil observasi yang, yang telah disampaikan dengan sangat baik mengenai isu-isu pendidikan di SDN 05 Air Tawar Barat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan peserta yang ingin bertanya dipersilakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Mohon menyebutkan nama sebelum menyampaikan pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama dipersilahkan kepada Nurul Fadilah. Pada Nurul Fadilah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memperbolehkan saya untuk bertanya kepada pemateri. Di sini saya Nurul Fadilah dengan NIM 232119358 ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya yaitu pem- pemateri menjelaskan bahwa penilaian autentik belum diterapkan secara optimal. Menurut pemateri, bagaimana bentuk penilaian autentik yang cocok diterapkan pada peserta didik kelas 2 sekolah dasar dan apa saja tantangan dalam pelaksanaannya? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik. Kepada Saudari Mutiara. Baik, moderator, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurul Fadila, di mana pertanyaannya, pemateri menjelaskan bahwa penilaian autentik belum diterapkan secara optimal. Menurut pemateri, bagaimana bentuk penilaian autentik yang cocok diterapkan pada peserta didik di kelas 2 sekolah dasar dan apa saja tantangan dalam pelaksanaannya? Penilaian autentik yang cocok untuk peserta didik di kelas 2 SD dapat berupa observasi sikap selama pembelajaran, penilaian kerja saat melakukan praktik, penilaian hasil proyek sederhana, serta portofolio hasil kerja siswa. Misalnya, guru juga dapat menilai kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok, keberanian menyampaikan pendapat, atau keterampilan menggunakan benda konkret dan dalam pembelajaran. Tantangan dalam pelaksanaannya adalah jumlah siswa yang cukup banyak, waktu yang terbatas untuk melakukan penilaian yang secara menyeluruh, serta perlunya kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian yang sesuai. Oleh karena itu, guru memerlukan perencanaan yang baik agar penilaian autentik dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan.
Kepada penanya, apakah jawaban yang telah diberikan sudah cukup jelas dan dapat dipahami? Baik, terima Kepada kasih. Nurul Fadilah. Baik, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Jadi, jawaban saya mengerti dan saya pahami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wawasan dan pemahaman bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dipersilahkan kepada peserta selanjutnya. Kepada Sophia Dwi Antola, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas saya Sophia Dantara izin bertanya kepada pemateri yang mana pertanyaannya yaitu dalam laporan disebutkan bahwa guru masih lebih sering menggunakan modal ceramah dan tanya jawab. Menurut pemateri, apakah strategi apa yang dapat dilakukan agar guru dapat lebih sering menerapkan model problem based learning atau model inovatif lainnya pada siswa kelas rendah? Yang pertanyaan dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Mutia Rahmi, dipersilakan untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Sophia Dwi Antola. Pertanyaannya saya ulangi lagi. Dalam laporan disebutkan bahwa guru masih lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Menurut pemateri, strategi apa yang dapat dilakukan agar guru dapat lebih sering menerapkan model pembelajaran progress learning atau model inovatif lainnya pada siswa kelas rendah? Untuk pembelajaran, guru dapat menerapkan problem listening secara lebih sederhana dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik di kelas rendah. Permasalahan yang diberikan juga bisa sebaiknya berasal dari kehidupan sehari-hari atau kehidupan terdekat dari siswa. Misalnya tentang kebersihan kelas, menjaga lingkungan sekolah, atau penggunaan uang. Guru juga dapat membentuk kelompok kecil yang heterogen agar siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat membantu teman-temannya. Selain itu, sekolah perlu memberikan pelatihan kepada guru mengenai penerapan model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, sehingga guru bisa menerapkan model pembelajaran ini lebih efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kepada penanya, Sophia Dwi Antoli. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok yang telah diberikan oleh penyaji. Saya cukup paham atas jawabannya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan ketiga, dipersilahkan kepada peserta selanjutnya. Kepada Maharani Syahdur, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Maharani Shanor dengan NIM 23231293. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dari apa yang paling mempengaruhi belum optimalnya penerapan model pembelajaran inovatif di kelas 2 BSDN 05 Air Tawar Barat. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Mutia Rahmi, dipersilakan untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Maharani Syahnur.
di mana pertanyaannya berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, menurut pemateri, faktor apa yang paling mempengaruhi belum optimalnya penerapan model pembelajaran inovatif di kelas 2B di SDN 05 Air Tawar Barat? Faktor yang paling mempengaruhi membuat belum optimalnya penerapan model pembelajaran inovatif adalah karena adanya perbedaan karakteristik dan kemampuan peserta didik yang cukup beragam. Di kelas 2B sendiri terdapat siswa yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi, sehingga guru harus menyesuaikan pembelajaran agar dapat diikuti oleh seluruh siswa. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya media berbasis teknologi, seperti proyektor juga menjadi kendala. Kondisi tersebut membuat guru lebih sering menggunakan metode yang dianggap lebih mudah diterapkan. Contohnya seperti ceramah dan tanya jawab. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan tambahan, maka sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab pada seminar hari ini. Selanjutnya, kepada Saudari Bunga Asyifa selaku notulen, dipersilahkan untuk menyampaikan hasil atau kesimpulan singkat seminar pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menyampaikan notulensi seminar laporan observasi saudari pemateri yaitu Mutia Rahmi dengan NIM 23129345. Hari dan tanggal observasi yaitu hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Tempatnya yaitu Zoom meeting dengan pemateri Mutia Rahmi, moderatornya Faradiba Arnoldi, dan notulis saya sendiri Bunga Asyifa. Seminar diawali dengan pembukaan oleh moderator, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil observasi yang dilakukan di SDN 05 Air Tawar Barat, khususnya pada kelas 2B. Pemateri menjelaskan tujuan observasi, metode pengumpulan data, hasil observasi, serta isu-isu pendidikan lainnya yang ditemukan selama kegiatan berlangsung. Pokok-pokok hasil pemaparan. Yang pertama, guru telah memiliki kemampuan dasar dalam mengelola kelas dan memahami karakteristik peserta didik, namun pembelajaran masih cenderung berpusat kepada guru. Yang kedua, metode pembelajaran yang dominan digunakan adalah ceramah dan tanya jawab, sedangkan model inovatif seperti PBL belum diterapkan secara optimal. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran masih terbatas pada buku, papan tulis, dan benda konkret lainnya, karena keterbatasan fasilitas teknologi di sekolah tersebut. Yang keempat, sistem penilaian masih lebih berfokus pada hasil akhir dibandingkan penilaian autentik yang mencakup pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan lainnya. Selanjutnya, implementasi kurikulum sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sarana dan prasarana sekolah cukup memadai, namun fasilitas teknologi seperti proyektor masih terbatas. Dan yang terakhir, guru mengalami kendala dalam penyusunan modul ajar akibat kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait kurikulum. Selanjutnya yaitu hasil diskusi dan tanya jawab. Pada seminar hari ini ada 3 penanya. Yang pertama yaitu Maharani Syahnur dengan pertanyaannya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, menurut pemateri faktor apa yang paling mempengaruhi belum optimalnya penerapan model pembelajaran inovatif dalam kelas 2B di SDN 05 Air Tawar Barat? Nah, jawaban dari pemateri yaitu perbedaan kemampuan siswa yang beragam serta keterbatasan sarana media teknologi seperti proyektor. Akibatnya guru lebih sering memakai metode ceramah dan metode tanya jawab.
Pertanyaan kedua dari Sofia Dwi Antola yaitu, dalam laporan disebutkan bahwa guru masih lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Menurut pemateri, apa yang dapat dilakukan agar guru dapat lebih sering menerapkan model PBL dan model inovatif lainnya di siswa kelas rendah? Nah, strategi guru agar sering memakai model PBL dan model inovatif lainnya di kelas rendah yaitu membuat permasalahan dari kehidupan sehari-hari siswa, bentuk kelompok kecil yang heterogen, dan sekolah akan dapat mengadakan pelatihan guru supaya lebih percaya diri. Pertanyaan ketiga yaitu dari Nurul Fadilah yaitu, pemateri menjelaskan bahwa penilaian autentik belum diterapkan secara optimal. Menurut pemateri, bagaimana bentuk penilaian autentik yang cocok diterapkan pada peserta didik kelas 2 di sekolah dasar dan apa saja tantangan dalam pelaksanaannya? Nah, jawaban dari pemateri yaitu bentuknya seperti observasi sikap, penilaian kinerja praktik, dan proyek sederhana, serta portofolio. Tantangannya yaitu siswanya banyak di kelas tersebut dan waktunya terbatas, serta guru perlu membuat instrumen penilaian yang sesuai. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran di SDN 05 Air Tawar Barat telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti dominasi metode ceramah, keterbatasan media berbasis teknologi, penerapan penilaian autentik yang belum optimal, serta kendala administrasi kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penggunaan model pembelajaran inovatif, pemanfaatan media pembelajaran yang lebih variatif, serta dukungan sekolah melalui penyediaan fasilitas dan pelatihan bagi guru. Sekian penyampaian hasil seminar laporan oleh Mutia Rahmi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Bunga Ashifa yang telah menyampaikan hasil notulen serta kesimpulan seminar pada hari ini. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan seminar laporan observasi mengenai isu-isu pendidikan di sekolah dasar, hasil observasi di SDN 05 Air Tawar Barat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mas Dila selaku dosen atau guru pembimbing, Saudari Mutiara Rahmi selaku pemateri, Saudari Bunga Ashifa selaku notulen, serta seluruh peserta seminar yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik dan penuh antusias. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan selama memandu jalannya seminar pada hari ini. Semoga seminar ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita bersama mengenai isu-isu pendidikan di sekolah dasar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.